Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang desain produk sampai di tahapan spesifikasi produk. Jadi tahapan ini adalah kelanjutan dari identifikasi produk yang hasilnya adalah voice of customer, ya, daftar keperluan atau kebutuhan user yang sudah diurutkan ke tingkat kepentingannya, ya. Untuk itu tolong dicatat kalau bagaimana mengurutkan atau membuat urutan menyusun tingkat kepentingannya belum bisa atau belum dipelajari, tolong itu dipelajari segera, ya. Nah, ini akan saya mulai dengan HO, HOK yang pernah saya singgung sebelumnya, ya. Jadi kalau user need kemarin tahapan itu tuh khusus itu, ya, fokus di menemukan daftar keperluan, daftar kebutuhan user, pelanggan, sekaligus membuat urutan tingkat kepentingannya. Maka spesifikasi produk ini sebenarnya adalah tahapan berikutnya untuk memenuhi itu, ya. Jadi nanti ada di sini, ya. Jadi fokus kita hari ini adalah membuat uh, atau mengisi tahapan HOK yang sini, ya. Nah, ini kalau apa eh, di contoh yang kemarin yang tentang kamera itu, maka ini adalah daftar kebutuhannya dan ini adalah metrik untuk memenuhinya, ya, spek-spek teknis yang harus ditetapkan sehingga kebutuhan terpenuhi, begitu. Jadi di tahapan ini ada beberapa tantangan, ya. Yang pertama adalah menerjemahkan user need yang sifatnya subjektif dan masih dalam bahasa mereka, kan itu, ya, dalam bahasa pelanggan, menjadi target yang tepat untuk langkah berikutnya. Tahapan yang tetap target yang tetap tepat maksudnya itu adalah bahwa saya contohkan misalnya masalah baterai yang awet itu tidak harus maksimal, ya. Eh, karena nanti itu akan bertentangan dengan misalnya kebutuhan memperkecil ukuran, ya. Membuat produk yang kompak itu kan nggak bisa dicapai dalam waktu bersamaan karena itu trade off, kan, ya. Ya, itu contohnya, ya. Jadi eh, begitu. Eh, target tepat itu prinsip, ya, krusial, dan itu mudah dikatakan tapi akan agak susah untuk ditetapkan, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana tim pengembang itu eh, memahami kata kunci keberhasilan dari atau kegagalan dari produk yang akan dia susun, ya. Karena nanti akan kita lihat itu, ya. Karena ini kan melalui proses yang berulang, ya. Jadi tidak terus ditetapkan kemudian ya sudah itu, gitu, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana tim pengembang mendapatkan keyakinan bahwa produk saya itu akan diterima pasar. Karena nanti kalau penyusunan metrik, penyusunan spek produknya itu berhasil, maka kebutuhan pelanggan yang ada di face of customer yang dulu kita sudah kumpulkan itu akan bisa terpenuhi, gitu, ya. Yang terakhir ini adalah terkait dengan yang sudah saya singgung tadi. Ini kan trade off ini, ya. Nah, ini pasti muncul. Desain itu trade off itu pasti muncul dan tidak hanya satu, biasanya banyak, ya.
Maka ini perlu keputusan yang tepat, tidak berlebihan dan pas ya, tepat ya. Ya, karena kan diburu waktu ya. Karena kompetitor kan juga sedang mengerjakan produknya, begitu ya. Spesifikasi produk sebenarnya adalah atau terminologinya dulu ya. Jadi spesifikasi produk itu dikenal juga dengan kebutuhan produk atau karakteristik engineering atau karakteristik teknik ya. Karakteristik teknik itu diwujudkan dengan spesifik produk yang nanti di sini disebutnya sebagai metrik ya. Metrik itu nanti ada satuannya dan kemudian nanti juga ada targetnya ya. Gitu. Nah, tahapan untuk menyusun sebuah atau membuat target spesifikasi pertama adalah menyiapkan daftar matrik, kemudian mengumpulkan informasi tentang pesaing, kemudian menentukan target ideal dan marginal, artinya ini batas minimalnya ya, dan kemudian merefleksikan hasil dan proses. Nah, nanti kita akan lihat ini ya, terutama dengan yang target dengan pesaing dan sebagainya tadi ya. Yang pertama, eh, menyiapkan daftar metrik. Nah, saat menyiapkan daftar metrik, ini kan metrik harus komplit. Nah, ini akan saya jelaskan dari HUK tadi. Jadi kan HUK tadi kan bentuknya gini ya. Ini ada roofnya, ini ada what-nya, ini ada how-nya ya. Ini ada how. Nah, nanti how-nya itu harus menjawab semua what ya. Akan lebih ideal kalau satu what itu dengan satu how itu. Satu metrik, satu spek produk. Ya, tetapi pada kenyataannya nanti bisa saja eh, satu what itu bisa dipenuhi dengan beberapa how ya. Gitu ya. Nah, kemudian eh, yang ada di how ini ya, yang kita sebut sebagai metrik ya, itu harus merupakan variable dependent bukan independent ya. Nah, itu terkait dengan bahasan kita yang kemarin, yang prinsip apa ini? Not sebentar. Ya, tadi jadi ini harus mengacu ke prinsip uh, what ya, apa, bukan bagaimana atau atau ya bukan bagaimana. Nah, di sini metrik itu eh, harusnya apa istilahnya itu ya, ditetapkan, dibuat eh, eh, jadi kalau mengacu ke Ulrich itu yang dimaksud ini adalah bahwa metrik itu harus eh, berupa variabel dependen bukan independen. Di sana dicontohkan saat berdiskusi tentang apa suspensi itu, misalnya massa, itu kan tergantung dari apa ya, eh, materialnya ya, jenis materialnya ya. Jadi eh, eh, jangan sampai membuat metrik yang tidak bisa secara langsung apa istilahnya itu ditentukan ya. Karena harus nunggu keputusan yang lain gitu ya. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya metrik spek produk itu harus praktis. Ini terkait dengan mengukurnya kalau tidak salah ya. Jadi tidak mungkin membuat suatu metrik spek produk yang hanya bisa diukur di lab-lab tertentu misalnya begitu ya. Yang susah diukur, nah, itu nggak masuk akal ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah memang beberapa kebutuhan nanti tidak bisa tidak bisa disusun metriknya secara jelas karena sifatnya ya. Misalnya gini, yang memuaskan pelanggan itu tidak hanya fungsionalitas seperti yang sudah saya sampaikan, tapi kadang-kadang juga bersifat persepsi prestis ya. Misalnya si contoh katakan misalnya Apple. Nah, itu kan tidak hanya fungsionalitasnya, tapi di dalam brand itu terselip prestis. Hermes misalnya juga terselip prestis. Nah, itu nggak bisa diukur, ada metriknya gitu ya susah ya. Ya begitu. Ini kita masuk ke contoh ya. Nah, ini diambil dari bukunya Ulrich. Nah, ini buatnya VOC itu kan didapat dari identifikasi yang kemarin itu. Nah, kemudian sekaligus mestinya sudah dibuat urutan prioritasnya atau tingkat kepentingannya sudah ditentukan ya. Nah, kemudian masing-masing metrik itu nanti juga ada satuannya ya. Nah, kemudian kalau ini mengindikasikan metrik ini memenuhi buat yang mana begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa bisa saja eh, satu metrik memenuhi beberapa eh, menjawab beberapa kebutuhan ya, atau sebaliknya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang eh, target target metriknya seberapa ya. Jadi kalau dicontohkan kemarin itu masalah baterai ya, awet ya, minta yang awet, minta yang bisa memenuhi kebutuhannya seharian, artinya awet. Awet itu harus diterjemahkan secara tepat, yang tidak perlu berlebihan, makanya seringkali di benchmark dengan kompetitor, makanya perlu pesaing kompetitor. Ya, misalnya kalau baterai yang lain itu menyiapkan 5000 mAh misalnya itu eh, ya artinya yang dipesaing begitu, kemudian itu masih ada keluhan, ya berarti tidak perlu juga 7000 atau 10.000 terlalu berlebihan, mungkin dilebihkan sedikit sudah cukup, misalnya jadi 5500 misalnya begitu. Atau misalnya kalau contoh panjang pensil ya, ada ada keperluan itu, ada kebutuhan itu, maka perlu juga dilihat kompetitor pensil yang lain itu berapa panjangnya. Katakanlah 18 rata-rata. Ya kita nggak perlu lah membuat 25, mungkin cukup 20 dan sebagainya begitu. Nah itu nanti memang tidak tunggal, keputusannya nggak begitu ya. Nanti itu akan terjadi diskusi panjang dan mungkin terjadi looping ya. Jadi pentingnya pesaing itu digunakan untuk itu, untuk menentukan target metriknya ya, target metriknya itu. Nah, eh, ini dasarnya ya dari pesaing tadi ya, dari pesaing tadi. Ini silahkan dibaca sendiri nanti. Nah, berikutnya adalah merefleksikan hasil. Eh, ini termasuk apakah tim menyarankan ada alternatif desain ya, jadi tidak tunggal gitulah, alternatif spek ya. Nah, kemudian juga memastikan apakah ada spesifikasi yang hilang, artinya yang masih ada buat yang belum terpenuhi gitu loh ya ini. Nah, kemudian sekaligus itu untuk memastikan bahwa apa yang sudah ditentukan ya, sebagai yang sudah ditentukan itu akan memenuhi kebutuhan ya. Berikutnya adalah menentukan spesifikasi akhir ya. Eh, pemeriksaan spesifikasi dilakukan kembali, artinya dicek ulang setelah tim memilih salah satu konsep dan mempersiapkan tahap pengembangan perencanaan desain. Ini penting ya, ini untuk memastikan ini ya. Nah, berikutnya adalah spesifikasi
awal berupa nilai target diperbaiki dengan lebih tepat tadi ya. Ya mungkin tadi saat berdiskusi dengan panjang pensil tadi kan masih kasar ya. Itu mungkin apakah perlu jajak pendapat berikutnya dan sebagainya itu mungkin juga perlu dilakukan. Kemudian berikutnya adalah tentang ini ya, yang berkali-kali sudah saya sampaikan tadi. Ya, ya kadang-kadang kan eh, kalau di sini mungkin kalau masalah suspensi yang oke itu akan mahal. Nah, kalau mahal mungkin nggak akan sukses juga dan sebagainya begitu. Ya tadi sudah saya sampaikan misalnya trade off antara baterai dan ukuran kamera misalnya tadi ya. Ini nanti dibaca sendiri ya. Ini juga dibaca sendiri saja. Ini juga silakan dibaca.